Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Trimble Teknik. Oke, sebelum memulai video kali ini, saya ingin mengucapkan dulu terima kasih banyak kepada teman-teman subscriber yang sudah selalu setia mendukung channel ini. Mulai dari 0 sampai sekarang bisa mencapai 50.000 subscribers. Untuk sebagian orang angka 50.000 memang terlihat kecil atau sedikit, tapi untuk saya pribadi angka 50.000 merupakan suatu pencapaian yang istimewa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Oke, langsung saja kita mulai ke videonya. Kali ini saya akan membuat sebuah almari pakaian. Almari ini terbuat dari kombinasi hulu 2x2 dan juga dengan multiplex 8 mm, serta multiplexnya kita lapisi dengan stiker kaca. Karena ingin membeli HPL untuk kayu harganya ternyata mahal, maka alternatifnya kita gunakan stiker kaca. Ukuran total dari lemari ini panjangnya 62 cm, lebarnya 34 cm, dan tingginya 150 cm. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat ambalannya. Ambalan ini berjumlah 4 buah yang berukuran sama persis. Ukurannya panjang 60 cm dan lebarnya 30 cm. Agar semua bentuknya sama persis, buat satu dulu, lalu yang sisanya dimalkan di atasnya agar ukurannya sama persis. Setelah 4 buah ambalan tadi terbentuk, lalu kita satukan dengan tiangnya. Tiang ini panjangnya 150 cm. Nah, cara pemasangannya seperti ini, coba perhatikan di video. Jarak ambalan paling bawah ke tanah 10 cm dan jarak antara ambalan ini 33 cm. Setelah keempat ambalan tadi terpasang dengan tiangnya, kita pasang juga tutup bagian atas. Ini panjangnya 34 cm dan 62 cm. Setelah itu kita potong strip plat. Kita gunakan strip plat 2 cm. Kita memotong ini tujuannya untuk dudukan multiplex bagian atas. Kita pasang 2 buah melintang, dan di sebelah atas samping kita pasang juga strip plat untuk dudukan multiplex. Kanan kiri kita pasang semua, dan bagian belakang atas kita juga pasangi strip plat untuk dudukan multiplexnya. Untuk pemasangan multiplex nanti akan rata dengan rangkanya, maka dari itu untuk penyatuan ambalan dan tiangnya tadi hanya kita sambungkan separuh saja. Kita sisakan 1 cm space untuk pemasangan multiplexnya. Nanti di akhir-akhir video akan saya tunjukkan cara pemasangannya. Setelah rangka selesai, kita masuk ke pembuatan pintunya. Pintu ini kita buat 2 buah dengan ukuran sama. Ukurannya 28,5 lebarnya dan tingginya 138. Antara kanan dan kiri kita kasih space 5 mm untuk pemasangan engsel dan juga untuk celah antar pintunya. Di rangka sebelah samping kita pasangi juga strip plat untuk dudukan multiplexnya. Oke, lanjut kita ke pemotongan multiplexnya. Kita malkan saja rangkanya di atas multiplex seperti ini, lalu tandai dengan spidol. Jika sudah, baru kita potong.
Oke, setelah semuanya terpotong, lalu kita lumuri multiplek tadi dengan menggunakan pelitur. Jadi ini nanti yang akan dilapisi dengan stiker kaca adalah yang sebelah atas dan sebelah luar. Jadi yang bagian dalam-dalam kita lumuri dengan menggunakan pelitur agar terlihat lebih rapi. Setelah itu kita lubangi rangkanya untuk pemasangan multipleknya. Untuk pemasangan skrupnya kita gunakan 2 buah mata bor, yang satu besar dan yang satu kecil. Jadi nanti skrupnya akan berada di dalam. Nanti akan saya tunjukkan cara pemasangannya. Setelah selesai melubangi, sebelum kita cat, kita amplas dulu rangkanya dengan menggunakan mata gerinda velcro. Untuk pengecatan kita gunakan epoksi dulu, baru setelah itu kita cat dengan menggunakan cat warna hitam. Kali ini kita menggunakan hitam dari Suzuka. Lalu kita masuk ke tahap penempelan stiker kaca ya. Jadi stiker ini di belakangnya terdapat lemnya, kita tidak perlu melumuri lem lagi, tinggal kita lepas kertasnya lalu kita tempelkan. Pertama kita potong dulu sesuai dengan ukuran multipleknya, kita lebihkan masing-masing 2 cm. Dan setelah terpotong kita lepas sedikit kertasnya dan kita tempelkan perlahan dari samping. Untuk merapikannya kita gunakan plastik yang rata seperti ini. Untuk kali ini saya gunakan KP untuk mendempul biasanya ini. Untuk lebihannya kita tekuk ke belakang seperti ini, lalu kita rapikan. Jika nanti setelah pemasangan masih ada sedikit sisa yang keluar dari rangka, kita potong saja dengan cutter di akhir nanti. Sebelum masuk ke tahap pemasangan multiplek, coba perhatikan dulu ini bentuk rangkanya. Nah, pemasangannya seperti ini, tidak dilas full ke semua sisi, jadi disisakan sekitar 1 cm. Dan untuk lubangnya seperti ini pemasangan skrupnya nanti, besar dan kecil, yang sebelah dalam besar, yang sebelah luar kecil. Oke, masuk ke tahap pemasangan multiplek. Kita gunakan skrup dengan lubang plus saja. Cari skrup yang pendek, jangan sampai ada yang tembus sampai keluar. Oke, kita masuk ke tahap pemasangan engsel. Pertama, tandai dulu sesuai lubang pada engselnya, lalu kita lubangi dengan menggunakan mata bor 3,5 mm atau 4 mm, karena penempelannya akan menggunakan paku rivet 3 mm. Masing-masing pintu kita gunakan 2 buah engsel, semuanya menggunakan paku rivet penempelannya. Setelah terpasang pada pintunya, kita tempelkan engselnya ke rangkanya. Untuk rangkanya sama persis pada penempelan pintunya tadi.
Oke, ini di ambalan ketiga, di tengahnya saya pasangi hulu pendek untuk pemasangan capit kepiting. Capit kepiting ini fungsinya agar tidak mudah terbuka sendiri pintunya. Mohon maaf, ternyata filenya rusak untuk pemasangan ini. Cukup kita pasangkan dengan menggunakan paku rivet saja. Handle-nya juga kita pasang dengan menggunakan paku rivet. Handle ini harganya sekitar 10.000 dapat sepasang. Lalu yang terakhir kita pasang karet alas kaki. Ini harganya sekitar Rp1.500, jadi tidak melukai lantai nanti. Oke, ini dia setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya bisa jadi lemarinya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.